Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, inilah dia majelis kita yang kedua dan majelis kita yang pertama insyaallah taala dalam pembahasan dalil-dalil tentang tauhid dan al-iman. Kopian sudah ada artinya di belakangnya? Alhamdulillah. Jadi insyaallah per pertemuan itu kita akan kirimkan insyaallah terjemah dari kitab yang ada yang dipegang oleh para hadirin rahmati Allah azza wa jalla supaya lebih teratur ilmu kita, lebih rapi apa yang kita dengar dan apa yang kita ambil insyaallah taala. Hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, ini kitab kita Imta'us Syubban bi ahadits fi tauhid wal iman, yaitu dalil-dalil tentang tauhid dan iman. Tentu prinsip pertama dan utama dalam Islam adalah syahadah alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, pembahasan kita ini berkaitan dengan rukun Islam yang pertama. Kemudian berkaitan juga dengan rukun iman yang pertama, al-imanu billah azza wa jalla. Tanpa tauhid maka tentu ibadah-ibadah yang lainnya tidak bakalan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Baik para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, kita baca sekarang al-babul awwal, bab yang pertama, bisa dilihat. Babun at-tauhidu a'zamul huquq. Bab tauhid merupakan hak Allah yang paling agung. Bab tauhid adalah hak yang paling agung. Hak siapa? Hak Allah azza wa jalla, yang wajib kita tunaikan sebagai hamba, yang merupakan tujuan Allah azza wa jalla menciptakan kita. Disebutkan dalam surat Az-Zariyat itu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi kita punya tujuan adalah untuk ibadah. Tujuan hidup kita, tujuan kita diciptakan adalah untuk bertauhid. Baik, kita baca. Qala hafizahullah, babun at-tauhidu a'zamul huquqi. Bab tauhid adalah hak yang paling agung. Hadis yang pertama, an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa meridhai beliau. Beliau berkata, kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair.
aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai yang dinamai Ufair. Nah, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keledai dikasih nama apa? Ufair. Berarti apa? Boleh menamai kendaraan kita. Boleh kasih nama. Maka itu sebabnya perusahaan namakan Kijang katanya. Padahal kan Kijang larinya di mana? Di hutan. Kalau ini larinya di aspal. Nah, boleh. Ajennya. Barakallahu fikum. Jadi boleh. Ada unta Nabi namanya Al-Qaswa. Ada unta Nabi namanya Al-Adba. Boleh. Misalkan punya motor yang gesit di rumah. Ya boleh dinamai dia, gesit. Ya. Tapi ada yang lambat sekali, buaya misalkan. Kenapa? Dia lambat, enggak bisa kencang larinya. Nah, bolehlah. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Muadz, hai Muadz, hal tadri haqqallahi ala ibadih?" Tahukah engkau hak Allah atas hamba-hambanya? Berarti apa? Kewajiban kita kepada Allah. Tahukah engkau hak Allah atas hambanya? Tahukah engkau kewajiban hamba kepada Allah? Wama haqqal ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau kita melaksanakan kewajiban kepada Allah, apa upah kita dari Allah? Nah, ini dia. Karena ingat, Allah pasti membalas amal ibadah kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang berbuat baik. Baik. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Muadz menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Karena Muadz tidak tahu. Inilah jawaban kita kalau tidak tahu. Urusan agama, urusan dunia, Allahu a'lam. Urusan agama boleh Allah wa rasuluhu a'lam, meskipun Nabi sudah wafat, boleh. Apa hukum tayamum ketika musim dingin? Kalau tidak tahu, Allah wa rasuluhu a'lam, boleh. Meskipun Nabi sudah wafat. Tapi paling bagus Allahu a'lam. Kalau urusan dunia, mana jalan ke Monas? Allah wa rasuluhu a'lam, enggak boleh. Nabi Muhammad tidak pernah ke Indonesia. Yang benar Allahu a'lam. Ingat, urusan dunia cukup apa? Allahu a'lam. Kalau urusan agama, meskipun Nabi wafat, boleh apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi paling afdal setelah Nabi wafat, Allahu a'lam. Qala, Nabi bersabda, fa inna haqqallahi 'alal ibad, sesungguhnya hak Allah atas hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, mereka beribadah hanya kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berarti hak Allah yang wajib kita laksanakan adalah bertauhid. Apa bertauhid? Beribadah semata-mata hanya untuk Allah. Wa haqqul ibadi aw haqqal ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang akan diberikan oleh Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, Allah tidak menyiksa orang-orang yang tidak mempersekutukannya dengan apapun. Berarti kewajiban kita kepada Allah tauhid. Apa yang Allah berikan kepada orang bertauhid tidak akan disiksa dan dimasukkan ke mana? Surga. Fakultu, Muadz kegirangan ini, senang ini. Apa kata Muadz? Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Bolehkah aku kabarkan kabar gembira ini kepada orang lain?
Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik. Allah memasukkan surga orang-orang bertauhid. Boleh enggak kabar gembira ini disampaikan kepada orang lain? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Sementara waktu jangan. Karena sebelum Muaz mati disampaikan dia. Kenapa? Karena Muaz takut jangan-jangan dosa menyembunyikan ilmu. Andai kata Muaz sembunyikan, mungkin tidak dapat kita baca hadis ini kan? Nah, jadi Nabi SAW begitu menjelaskan berita ini, Allah tidak menyiksa orang yang tidak berbuat syirik. Muaz kegirangan, Muaz senang. Oh kalau begitu kita kasih tahu saja orang lain ya Rasulullah. Jangan katanya, nanti mereka itu hanya bersandar, pokoknya jangan syirik, yang lain bebas. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan hadis yang lain dari hadis Imran bin Husain yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nabi mengatakan masing-masing manusia ini sudah ditetapkan menjadi penduduk surga. Ada pula yang ditetapkan menjadi penduduk neraka. Sudah jelas, sudah. Lalu apa kata Imran? Ya Rasulullah, fafimal amal. Kalau begitu apa gunanya kita beramal katanya? Ya, apa gunanya kita beramal? Apa jawaban Nabi SAW? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Berbuat, masing-masing akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdirnya. Nah, hadis ini yang kita baca ini, jangan yang penting gak syirik, yang lain bebas. Hadis yang saya kaitkan tadi, jangan bersandar kepada takdir yang mana kita tidak tahu. Takdir itu untuk mencapainya ada ditakdirkan usaha untuk masuk. Sebagaimana ini juga, ya. Jadi tauhid ini adalah betul modal utama masuk surga. Tetapi tidak mungkin ya tauhid ini menyelamatkan orang masuk surga tanpa ada usaha. Ini ambang batas minimal, pokoknya bertauhid jangan syirik, aman. Amannya apa? Amannya enggak kekal, bukan amannya enggak masuk. Ya ingat ya. Asal bertauhid tidak syirik, aman. Aman apa? Aman dari kekekalan. Tidak kekal. Tapi kan bisa masuk neraka. Nah ini bahaya ini. Itu sebabnya Nabi mengatakan, jangan kasih tahu katanya. Nanti mereka pokoknya kita bertauhid tidak syirik, selesai sudah. Yang lain boleh. Nah bahaya. Nah akhirnya sebelum wafat diberitakanlah oleh Muaz kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Hasilnya kita pun dapat mendengarkan hadis ini. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Baik, kita ambil sekarang faedah hadis ini. Apa faedah hadis ini? Ini intinya sekarang nih para jamaah. Apa faedahnya? Pertama, tariqu najatil abdi fid dunya wal akhirah. Jalan selamat hamba dunia dan akhirat. Yabda'u wa yantahi bi ifradillahi azza wa jalla bil ibadah. Bermula dan berakhir dengan tauhid. Jadi jalan selamat kita diawali dengan tauhid, diakhiri juga dengan tauhid. Ini satu-satunya jalan selamat. Salat nggak bisa menyelamatkan kita kalau nggak punya tauhid. Apalagi yang lain. Tapi kalau kita punya tauhid, yang lain masih ada kurang-kurang, bagaimana? Ada harapan besar masuk surga, meskipun mungkin nyangkut dulu di neraka, waliyadzubillah. Sekali lagi, jalan keselamatan seorang hamba dunia dan akhirat dimulai dan diakhiri dengan tauhid. Wa tark kulli ma siwah, dan meninggalkan
segala bentuk sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, azamatu kalimat tauhid. Hadis ini menunjukkan agungnya kalimat tauhid. Pak D, mana kalimat tauhid? La ilaha illallah. Berapa rukunnya? 2. 1. Mana yang 1? Apa namanya? Aywa. La ilaha nafyun illallah isbat. Tidak terwujud tauhid itu kecuali harus dengan ini. Nafi dan isbat. Loh kenapa? Kenapa? Kenapa harus nafi dan isbat? An-nafyul mujarradu huwa ilhadun. Kalau hanya meniadakan tanpa menetapkan, ini namanya ilhad, menyimpang dan masuk ke keyakinan ateis. Tidak ada Tuhan. Kan habis? Ini kalau sekedar menafikan. Wal isbat faqat, kalau menetapkan saja tanpa menafikan, la yamna'ut tasyrik, tidak menghalangi keikutsertaan Tuhan lain. Jadi harus yang dua ini, nafi, isbat. Harus ditetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi, harus ditiadakan selain Allah tidak berhak. Maka la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sekali lagi faedah yang kedua, agungnya kalimat tauhid. Wa bayanu fadliha, dan penjelasan keutamaannya. Haitsu bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi telah menjelaskan hak Allah wa huwa murtabitun bi kalimatillah, dan hak Allah itu berkaitan dengan kalimat tauhid. Sekali lagi, agungnya kalimat tauhid dan penjelasan keutamaannya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hak Allah, dan hak Allah itu berkaitan dengan kalimat tauhid. Baik, faedah berikutnya. A'zamu wajibatil ibadi 'ala Allah. Kewajiban kita, kewajiban hamba yang paling agung kepada Allah, huwa tauhid wa 'adamus syirik, bertauhid dan tidak melakukan apa? Kesyirikan. Enggak ada lebih agung dari ini. Salat masih di bawahnya. Puasa di bawahnya, haji di bawahnya. Yang paling agung itu hak Allah, kewajiban kita kepada Allah apa? Tauhid dan jangan melakukan kesyirikan. Wal ibadatu la tusamma ibadah illa bijtinabis syirki. Walau abadahu fis suratil kharijiyah. Ibadah atau dan ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali harus dengan meninggalkan syirik. Meskipun seorang hamba beribadah kepada Allah dalam bentuk luarnya. Jadi meskipun seorang hamba beribadah bentuk luarnya, ruku, sujud dan yang lainnya, tetapi kalau dia berbuat syirik belum dinamakan apa? Ibadah. Ambil contoh, kita sholat Allahu Akbar, tapi tadi belum cebok. Bagaimana? Luarnya bagaimana rupa sholatnya? Sholat apa enggak? Ya sholat kan?
Hadap kiblat, Allahu Akbar sampai salam, sholat rupanya. Ternyata tadi tidak wudu. Sah sholatnya? Nah, demikian juga sekarang seorang hamba beribadah kepada Allah tapi dia syirik. Maka belum ibadah itu dikatakan ibadah. Sebagaimana tadi sholat tanpa wudu itu belum dikatakan Mana dalilnya? Nah, saya akan ambil dalilnya. Ini kebetulan yang akan kita ambil nanti nih di Blok M nanti nih. Hadis pertama dalam kitabnya Imam Al-Munziri. La yaqbalullah salatan bighairi tahur. Allah tidak menerima salat tanpa berwudu. Sekarang Allah tidak menerima ibadah kita tanpa tauhid. Enggak ada gunanya. Meskipun bentuk luarnya apa? Salat. Meskipun bentuk luarnya ibadah, tapi tidak bertauhid, tidak dinamakan dia ibadah yang sesungguhnya. Contoh lain. Ada sahabat 3 kali salah salat. Salat pertama, selesai salat datang ke Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nabi mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Engkau balik. Ulangi salatmu, tadi kamu belum salat. Padahal salatnya lengkap. Tapi karena kurang rukun, tumaninahnya, Nabi mengatakan tidak. Nah, sekarang bagaimana syarat sah ibadah diterima adalah ikhlas. Ini yang enggak ada karena masih berbuat syirik. Maka belum dinamakan dia ibadah. Jelas? Faedah berikutnya. Man mata 'ala at-tauhidi dakhala al-jannata qat'a. Siapa yang mati bertauhid pasti masuk surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga nih para hadirin. Ya Allah. Ya. Jadi siapa yang mati di atas tauhid pasti masuk surga. Tetapi 2 kemungkinan itu. 1, haram masuk neraka, langsung surga. 2, haram kekal di neraka tapi masuk neraka. Haramnya yang kekal. Masuk dulu berarti. Ujungnya masuk surga. Baik. Faedah yang ke-5. Fihi bisyaratun 'azimatun lil muwahhidin. Hadis ini kabar gembira yang sangat besar bagi orang-orang bertauhid. Kabar gembira besar dalam hadis ini bagi orang-orang bertauhid. Alladzina la yusyrikuna billahi syai'a, yang tidak berbuat syirik. Haitsu wa'adahumullah, Allah janjikan mereka. Alladzi la yukhliful mi'ad, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Alla yu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa mereka. Bal yukrimuhum bidukhulil jannah, tetapi dimuliakan dengan dimasukkan ke dalam surga. Sekali lagi, hadis ini kabar gembira yang sangat besar bagi orang bertauhid yang tidak syirik. Yang mana Allah janjikan mereka, dia tidak pernah mengingkari janji, Allah tidak akan menyiksa, justru dimuliakan dengan dimasukkan ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebabnya tadi Mu'adz mengatakan apa? Bolehkah aku kabarkan berita gembira ini kepada orang? Masalahnya apa? Karena kalau tidak syirik masuk surga. Faedah yang ke-6. Fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Wa fadlu man tamassaka bihi, dan keutamaan orang yang memegang teguh tauhid. Maka ini penting para jamaah, sabar-sabar di atas tauhid ini. Kenapa kita katakan demikian? Karena ujiannya berat. Sampai Nabi mengatakan, la tusyrik billah wa in qutti'ta aw hurriqta. Jangan engkau syirik kepada Allah sekalipun dicincang.
sekalipun dibakar, jangan syirik. Sabar. Jadi di sini kok faedahnya keutamaan tauhid dan orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Wa tafsirut tauhid, sekaligus dalam hadis ini tafsir apa makna tauhid. Apa itu? Makna tauhid, wa annahu ibadatullahi wahdah la syarikalah. Tauhid itu adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Itu makna tauhid. Faedah yang ke-7. Man su'ila amma la ya'lam. Siapa yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, yambaghi an yaqula Allahu a'lam. Hendaklah mengucapkan apa? Allahu a'lam. Ini paling aman sudah. Atau kalau enggak Allahu a'lam, saya tidak tahu, boleh. Maka Imam Malik ditanya 30 sekian pertanyaan atau 40 sekian pertanyaan, ya, yang dijawab hanya 5, sisanya la adri, tidak tahu. Apakah jatuh derajat Imam Malik? Berhenti Imam Malik jadi imam? Enggak. Kalau berhenti menjadi pegawai, iya. Ya, kenapa? Memang pegawai ada waktunya. Tapi kalau ulama, ya, dia tidak akan jatuh gara-gara mengatakan tidak tahu. Justru yang bahaya itu semuanya tahu. Sok tahu jadinya kan? Apa kata Imam Malik? Idza akhta'al 'alimu la adri usibat maqatiluhu. Atau kama qala rahimahullah. Apabila orang alim enggak pernah mengatakan tidak tahu, ini adalah musibah. Sudah ini katanya. Sampai para ulama kita mengatakan, hendaklah orang berilmu itu mengajarkan kepada murid dan sahabatnya, katakan tidak tahu. Ini paling selamat. Maka apabila ada yang ditanya tidak tahu, jawab apa? Allahu a'lam. Atau tidak tahu, selesai. Nah, ada perincian sedikit pada jamaah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kalau urusan dunia cukup mengatakan Allahu a'lam. Kalau urusan agama, meskipun Nabi wafat, boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kenapa? Tahu. Kenapa? Karena meskipun Nabi wafat, di dunia ini yang paling alim urusan agama tetap Nabi. Meskipun Nabi sudah meninggal dunia. Maka lihat, ketika kita tidak tahu, begitu mencari tahu jawabannya, ternyata jawabannya dalam hadis. Itu ilmu Nabi. Maka tetap boleh dikatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Meskipun lebih bagus setelah Nabi wafat cukup mengatakan apa? Allahu a'lam. Faedah berikutnya. Ja'alal nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tauhid haqqan lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tauhid itu hak Allah alal ibad, yang wajib ditunaikan oleh hamba. Wa huwal haqqul ladzi li ajlihi khalaqallahul khalqa. Dialah hak, dengannya Allah menciptakan seluruh makhluk. Nah, jadi Allah bukan menciptakan makhluk karena nur Nabi Muhammad, bukan. Allah menciptakan makhluk ini karena tauhid. Ayatnya jelas kok, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali lagi, Nabi SAW menjadikan tauhid hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Dialah hak yang dengannya Allah menciptakan seluruh makhluk. Faedah yang ke-7. Ayat 96. Istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruh.
dianjurkan memberikan berita gembira kepada saudara kita yang muslim. Wa adamu tarwi'ihi, dan tidak boleh membawakan berita yang menakutkan. Jadi kalau berita baik bagus ya. Tapi kalau berita menakutkan jangan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Haram seorang muslim menakut-nakuti saudaranya muslim yang lain. Tapi kalau memberita gembira boleh. Tak asal jangan bohong. Ya, kalau berita gembira boleh. Asal jangan dusta. Tapi kalau menakut-nakuti nggak boleh. Sampai-sampai Nabi melarang kita menceritakan mimpi buruk. Bayangkan tentu. Mimpi buruk aja tidak boleh diceritakan. Kalau mimpi baik boleh. Ini seperti ini adab di dalam Islam itu. Jadi kita katakan ya, faedah yang ke-9 ini dianjurkan, disunnahkan memberikan berita gembira kepada saudara kita yang muslim, dan tidak boleh memberikan dia berita yang menakutkan. Itu dia faedah hadis nomor 1. Masya Allah, ini sudah 9 faedah nih para jamaah. Sekarang kita ambil hadis yang kedua. Bab yang kedua. Ittifaqur rusuli ala da'wati ila tauhid. Sepakatnya para rasul mendakwahkan tauhid. Masya Allah. Pak Jun, berapa jumlah rasul? Ingat-ingat dulu. Ya, Tori. Berapa? 313 atau 315? Enggak jauh lah. Banyak? Banyak ini? Banyak. Baik, kalau Nabi lupa. Tambah dikit. 124.000. Dari 124.000 itu rasulnya 315 atau 313. Banyak? Banyak ini? Sangat banyak lah. Sangat banyak. Yang dari Arab hanya satu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Apa sebab? Ya, karena Bani Israel itu ngeyel. Makanya banyak rasul dikirim, tidak baik-baik dia. Tapi begitu dikirim Nabi Muhammad hanya satu saja, baik semuanya. Subhanallah. Nah, semua rasul tadi yang berapa? 315 atau 13 itu dakwah mereka sepakat. Semua mengajak kepada tauhid. Baik, saya mau tanya lagi. Berapa jumlah kitab? Yang di tiang? Ya. 4? Fatur? 4. Jangan ikut-ikutan 4. Ade? 4. Ibnul Qayyim menyebutkan, anzalallahu mi'ata kitabin wa arba'ata kutubin. Allah turunkan 104 kitab. Berapa? 104. Wa jama'a ma'aniya hadhil kutub fi thalathati kutubin. Yang 104 kitab itu isinya dikumpulkan dalam 3 kitab saja. Taurat, Injil, Al-Quran. Wa jama'a ma'aniya thalatha. Isi yang 3 ini jama'ahu fil Quran, kumpul dalam Al-Quran. Wa jama'a ma'anil Quran,
Makna Al-Quran dikumpulkan fi suwaril mufassal, surat-surat yang pendek ayatnya. Wa jama'a ma'anil mufassal, makna yang pendek-pendek ayatnya itu fil Fatihah, surat Al-Fatihah tempat kesimpulannya. Wa jama'a ma'anil Fatihah fi iyyaka na'budu. Makna Al-Fatihah itu intisarinya hanya pada iyyaka na'budu. Maka dakwah para nabi dan para rasul iyyaka na'budu. Tahu? Tauhid. Jelas? Berapa kitab tadi? 104. Masya Allah. Baik, kita baca hadisnya. Silahkan dilihat kitabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau siapa? Abdurrahman ibn Sakhar. Mengingat kembali, beliau kita tahu sahabat yang paling banyak menghafal hadis secara mutlak. Berapa? Berapa hafalan hadisnya Abu Hurairah? Ini. Cepat cari di Google biar cepat ketemu dia. Berapa? 35? Jun. 5.000-an, betul. 5.000-an bahasa kita, 5.000-an aja harganya katanya. Berapa? 5.374. Berapa? 5.374. Secara mutlak beliau sahabat yang paling banyak. Pindah dikit. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Bukhari Muslim, sahih. Tapi yang paling sahih Bukhari. Siapa yang pernah dengar berapa jumlah hadis di dalamnya? Pak Jun nih yang hadir di Ustadz kita, Ustadz Abdul Hakim nih. Masih sahih Bukhari. Berapa? Jumlah hadisnya dengan pengulangan ya 7.593 hadis. Atau sekitar itu dia. 7.593 hadis. Andai kata ada kurang 1 insyaallah. Dengan pengulangan. Kalau tanpa pengulangan 2.508 hadis kurang lebih. 2.508 hadis kurang lebih itu. Yang ada kata lebih sedikit. Tahu antum berapa lama dikumpulkan itu? 16 tahun. Berapa umur Imam Bukhari? Baru umur 22 tahun. Selesai dikumpulkan yang 7.000 dengan pengulangan itu ketika dia umur 38 tahun atau 37 tahun. Karena dikumpulkan selama 16 tahun. Dari umur 22 tambah 16 berarti berapa? 38 ya? 38 tahun. Yang lebih dahsyat lagi yang mensyarahnya Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mensyarahnya 24 tahun. Bagaimana ini para jemaah? Jadi benar-benar agama ini agama Allah disiapkan orang-orang yang jalat, orang-orang yang tahan banting ulet. Abu Hurairah ini di zaman dahulu bukan zaman sekarang ini. 5.374
374 hadis. Subhanallah. Baik, kembali kita ke sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam? Nabi mengatakan, ana aulan nas, aku orang yang paling utama dan paling dekat dengan Isa ibn Maryam. Fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Wal anbiya'u ikhwatun li'allat, dan para nabi itu adalah bersaudara satu ayah. Bersaudara sebapa. Ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda-beda. Wadinuhum wahidun, dan agama mereka satu. Masya Allah. Sekali lagi, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan lupa salawat. Ya, lebih-lebih ini 10 pertama Dzulhijjah ini. Ya. Jangan lupa juga takbir. Ana aulan nasi bi Isa ibn Maryam. Akulah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam, dunia dan akhirat. Para nabi itu saudara atau mereka bersaudara sebapa, ibu mereka berbeda-beda, agama mereka satu. Agama mereka satu. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim. Hadis ini para jamaah ada hubungan erat dengan surat Asy-Syura ayat 13. Ya, hadis ini berhubungan erat dengan surat apa? Asy-Syura ayat 13. Apa itu? Syara'a lakum minad din. Allah syariatkan untuk kalian agama. Ma wassa bihi Nuha, yang telah diwasiatkan oleh Nuh. Walladzi auhayna ilaik, dan apa yang kami telah wahyukan kepadamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim. Wa Musa wa Isa, Musa dan Isa, an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Tegakkan agama ini, jangan pecah belah. Berarti agamanya berapa? Satu. Jangan pecah belah. Berarti agamanya satu. Baik. Apa faidah dan penjelasan dari hadis yang mulia ini? Pertama, bayanal haditsu anna dinal anbiya wahidun wa huwal Islam. Hadis ini menjelaskan bahwasanya agama para nabi itu satu, yaitu agama apa? Islam. Oh, berarti agama samawi itu satu, ya hanya satu. Tapi kalau kitab samawi baru banyak. Berapa tadi? 104 kitab. Nah, kan ini berbeda dengan pelajaran dulu ya. Agama samawi ini. Enggak begitu dulu? Nah, ini salah kaprah. Kalau kitab samawi baru. Kalau agama itu hanya satu yang dari langit. Hanya satu yang dari langit. Maka Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah, walakin kana hanifan muslimah. Nabi Ibrahim itu Yahudiyah tidak, Nasraniyah tidak, tapi dia condong kepada tauhid, muslim, berserah diri kepada Allah. Ini faedah yang pertama. Hadis ini menjelaskan bahwasanya agama para nabi satu, yaitu agama Islam. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 44. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu. Taurat itu dipakai berhukum oleh para nabi yang Islam. Taurat itu dipakai berhukum oleh para nabi yang
Berarti agama para nabi apa? Islam. Lihat kisah Ratu Bilqis. Inni aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Allah bersama Sulaiman kepada Rabb semesta alam. Surat Al-Baqarah. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Atau sebelumnya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai nak, Allah sudah pilihkan bagi kalian agama, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa anna syara'i'ahum muttafiqatun min haitsul usul. Kelanjutannya ini. Syariat mereka segi pokok sepakat. Wa mukhtalifatun min haitsul furu', tapi cabangnya yang berbeda-beda. Hasabaz zaman, tergantung waktu. Wa hasabal umum wal khusus, tergantung ada yang umum, ada yang khusus. Tatanasabu ma'a asri kulli rasul, menyesuaikan dengan zamannya rasul tersebut. Itu berkaitan dengan cabang-cabang apa? Cabang-cabang syariat. Ini dia faedah yang pertama. Sekali lagi, hadis ini menjelaskan agamanya para nabi satu, yaitu agama Islam. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 44. Dan syariat mereka segi pokok satu, namun berbeda segi cabang sesuai dengan waktu, sesuai atau berdasarkan ada yang umum, ada yang khusus, sesuai dengan masa dan zaman masing-masing para rasul. Yang kedua, ittafaqat dinul anbiya, sepakat agama para nabi. Apa itu? Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, bertauhid, tidak syirik. Wa kadza usulul iman, demikian dalam pokok-pokok iman. Iman kepada malaikat sama, iman kepada para rasul sama, iman kepada kitab sama, iman kepada hari kiamat sama, iman kepada takdir sama. Jadi pokok itu semuanya sama. Ya, ambil contoh. Loh, bagaimana kan di zamannya Nabi Nuh itu mana tahu mereka akan datang Rasul. Allah sudah sebut para jemaah. Apa kata Allah? Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin, kata Allah. Kaum Nuh mendustakan para rasul. Padahal enggak ada rasul di kaum Nuh kecuali siapa? Nuh. Tapi Allah mengatakan kaum Nuh mendustakan para, namanya bahasa kita para rasul, berarti rasulnya banyak. Sementara satu berapa? Satu tok. Rasul pertama lagi. Kenapa? Karena semua rasul itu agamanya sama. Berarti mendustakan satu, mendustakan yang lain. Kalau percaya kepada yang satu, harus percaya kepada yang lain. Jadi kita katakan sepakat agamanya para nabi dan para rasul, yaitu agama apa? Islam, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Demikian dalam pokok-pokok iman. Iman kepada Allah, malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Wa kadzalika ittafaqat da'watuhum, demikian juga dakwah mereka sepakat. Semuanya mendakwahkan tauhid dan melarang syirik. Faedah yang ketiga. Inna ikhwatal anbiya, persaudaraannya para nabi itu taqtadi tasawil huquqil wajibah alaina tijahahum,
menunjukkan kesamaan hak-hak mereka yang wajib kita penuhi. Nah, ini maknanya para jamaah. Para nabi itu mereka saudara sebapa. Apa artinya saudara sebapa? Menunjukkan kewajiban kita kepada mereka sama. Jadi kewajiban kita kepada Nabi Muhammad itu juga kewajiban kita kepada Nabi Isa. Itu juga kewajiban kita kepada Nabi Musa dan seluruh para nabi. Karena mereka saudara. Wahwa. Nah, mana dia kewajiban kita kepada mereka? 1. Al-imanu bihim jami'an duna tafriq. Mengimani semuanya tanpa membedakan satu dengan yang lain. Ini konsekuensi dari arti dari para nabi itu bersaudara. Jadi konsekuensi persaudaraan itu kita mengimani semuanya sama. 2. Adamul mufadhalati bainahum illa bihaqqin. Tidak melebihkan satu di atas yang lain kecuali dengan dalil. Tidak melebihkan sebagian atau satu di atas yang lain kecuali dengan dalil. Wa yajibu ihtiramu jami'ihim wa taqdirihim aw taqdiruhum, dan wajib kita menghormati semuanya dan memuliakan semuanya. Ini makna dari mereka bersaudara. Faedah yang keempat. Al-aslul kabirul ladzi jama'a da'watal anbiya jami'an. Pokok yang besar, yang agung, yang mengumpulkan dakwahnya semua para nabi. Sekali lagi para jamaah. Pokok besar yang mengumpulkan dakwahnya seluruh para nabi. Apa itu? Wa huwa tauhidullah wa ifraduhu bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini pokok yang agung, yang besar, yang mengumpulkan dakwah para nabi semuanya, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Walidha kana jami'al anbiya dinuhum al-Islam. Oleh karena itu agamanya para nabi semuanya apa? Islam. Apa arti Islam? Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Maka Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Agama yang hak di sisi Allah agama apa? Islam. Faedah berikutnya. Yantazimu ma ja'a bihi kullu nabiyyin minal anbiya umuran thalathah. Seluruh para nabi sepakat membawa 3 perkara. Nah, ini para jamaah. Seluruh para nabi sepakat membawa tiga perkara. 1. Al-awwal, ma yattasilu bil aqidah wa a'malil qulub. Yang berkaitan dengan akidah dan amalan hati. Ini sepakat. Wa huwa tauhid wa usulul iman. Itulah tauhid dan pokok-pokok keimanan. Jadi tauhid dan pokok-pokok keimanan sebagaimana kita sebutkan tadi, semua para nabi apa? Sama. Nah, ini makna dari kalimat wadinuhum wahidun, agama mereka satu. Agama mereka satu, ini maknanya. Jadi pertama, sepakat para nabi dan para rasul yang berkaitan dengan akidah dan amalan hati, yaitu tauhid dan pokok-pokok keimanan. Sebagaimana di dalam suratul Anbiya ayat 25. Surat Anbiya mengajak kepada tauhid. Baik. Yang kedua yang disepakati oleh para nabi dan para rasul. Ma yattasilu bi a'malil jawarih.
yang berkaitan dengan amalan anggota badan. Kas-shalah. Jadi semua para nabi mendakwahkan untuk sholat. Haji. Was-zakah. Zakat. Wal amr bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Wan nahyu 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Wa birrul walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua. Mimma yu'rafu bi usulil ahkam wa furu'il iman. Ini dikenal dengan pokok-pokok hukum dan cabang-cabang iman. Ini dikenal apa? Pokok-pokok hukum dan cabang-cabang keimanan. Nah, berarti apa para jamaah? Kalau poin pertama yang disepakati dakwahnya oleh para nabi atau para rasul itu adalah pokok-pokok iman. Kalau yang kedua pokok-pokok hukum atau cabang-cabang keimanan. Loh, mana dalilnya? Lihat surat Maryam. Dan yang lainnya. Apa kata Nabi Isa? Wa awsani bis salati waz zakat. Aku diwasiatkan untuk salat dan zakat. Oh, berarti Nabi terdahulu mengajarkan umatnya salat zakat? Ada. Mana dalil yang jelas juga? Hadis Sahih Muslim. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Waktu setelah Nabi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di atas langit ke-7, berdialog dengan Allah. Turun ke langit ke-6. Langit ke-6 Nabi siapa? Musa. Yang ke-7 kan Nabi Ibrahim. Yang ke-6 Nabi Nah, Musa bertanya, kan itu hadisnya. Insya Allah ingat antum ini. Musa bertanya, apa yang diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu ya Muhammad? 50 solat. Apa kata Musa? Aku sudah coba kepada umatku, katanya. Nggak mampu mereka, katanya. Aku sudah coba kepada umatku, mereka tidak kembali kepada Allah, minta diskon. Keringanan. Nah, berarti apa? Nabi dahulu juga menyuruh umatnya sholat. Hadis yang lain juga kisah Nabi Yusha ibn Nun. Nabi apa? Yusha. Dia telat sholat asar. Akhirnya apa? Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, stop matahari, jangan tenggelam dulu, biar saya sholat dulu. Sampai di Indonesia dipelamkan dulu itu yang nyetop matahari itu. Contoh lain. Siapa yang senang dengan kuda? Coba ingat. Nabi Sulaiman. Kenapa kudanya yang gagah-gagah, yang cantik-cantik dipotong? Gara-gara nonton kuda telat sholat asar. Jadi sepakat para nabi itu mengajak juga padanya. Cuma sebagaimana perincian syariat itu yang berbeda tergantung zamannya. Tambah lagi dalilnya Sahih Muslim. Sekaligus membuat kita semangat ini 10 pertama Zulhijjah ini. Dari Abu Basir Al-Ghifari. Nabi SAW mengatakan, ya, di dalam hadis tersebut yang menerangkan tentang keutamaan salat apa? Salat asar. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW menyebutkan innallaha qad faradaha ala man kana qablakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkannya kepada orang-orang sebelum kalian. Fadhayya'uha, ternyata mereka itu menyia-nyiakan salat asar. Abu Basrah begitu, Abu Basir. Inna hadhihi shalah uridat ala man kana qablakum. Salat asar ini sudah ditawari kepada umat sebelum kalian. Fadhayya'uha, namun mereka sia-siakan. Mereka lalaikan. Faman hafadha 'alaiha, kata Nabi, siapa yang menjaga salat asar, kana lahu ajruhu marratain, pahalanya 2 kali lipat. Nah, Pak Jun. Siapa yang menjaga salat asar, pahalanya 2 kali lipat dari salat yang lain.
wala salata ba'daha hatta yatlu asy-syahid, tidak ada salat setelah asar sampai terbit bintang. Oh, ini kan mungkin kali ini kita dengar ini. Yang kita dengar hafidhu 'alas shalawat was shalatil wusta. Jaga semua salat, terutama salat pertengahan. Apa salat pertengahan? Nah, ternyata ini pahalanya, ternyata ini sebabnya. Jadi umat dahulu ditawari dulu untuk salat asar, tapi mereka sia-siakan. Maka siapa yang menjaganya dari umat Nabi Muhammad diberikan berapa pahala? 2 kali lipat. Nah, Pak Jun, jaga nih salat asar ini. Apalagi 10 pertama Dzulhijjah. Jelas? Lanjut. Prinsip yang ketiga yang para nabi alaihi wassalatu wassalam sepakat, ma yartabitu bin nufus wa tazkiyatiha, yang berkaitan dengan jiwa dan mensucikan jiwa. Wa nawafilul a'mal, kemudian amalan-amalan sunnah. Wal musara'ah ilal khairat, segera berlomba-lomba menuju kebaikan. Ini juga sepakat para nabi dan rasul mendakwahkannya. Sepakat. Ya. Jadi ini dia 3 yang disepakati untuk didakwahkan oleh para nabi dan para rasul. Pertama, pokok keimanan, tauhid. Yang kedua, pokok hukum, cabang iman. Yang ketiga, pensucian jiwa dan akhlak-akhlak yang mulia. Habis dia faedah hadis yang kedua ini. Masuk kita ke hadis yang ketiga. Yang catat yang bagus para jamaah. Ya, bila perlu diketik nanti saya periksa. Begitu tamat kitab nih, keluarlah 1 kitab. Jangan sia-siakan waktu ini. Ya, ada sejarah para jamaah. Kenapa 4 mazhab ini kok terkenal? Karena muridnya mencatat. Apa yang disyarah oleh gurunya dibuat kitab, akhirnya terkenal. Ini dia. Jadi jangan antum ngaji hanya untuk diri sendiri. Bantu kita juga. Ya, apalagi yang pintar ngetik kemudian bahasanya bagus. Ya, selesai itu Ustadz coba periksa apa yang kurang biar bisa saya tambah. Jadi begitu selesai keluarlah dia syarah dalil-dalil tauhid dan iman. Ya, selesai di Ar-Rahmat Selipi Jakarta. Itu sebabnya ulama-ulama dahulu itu terkenal mazhabnya karena muridnya rajin. Maka apa kata ulama kita ketika menyebut ada ulama di Mesir namanya Al-Laits ibn Sa'ad Al-Masri. Ini bisa baca sejarahnya nih. Apa kata ulama? Al-Laits ibn Sa'ad Al-Masri afqah min Malik. Al-Laits ibn Sa'ad Al-Masri lebih alim daripada Imam Malik. Walakin Adayya'a talamidhahu atau dayya'ahu talamidhahu. Tetapi apa? Muridnya yang tidak menulis ucapan gurunya. Dayya'a madhabahu. Ya, dayya'a talamidhuhu madhabahu. Muridnya yang menghilangkan, yang melalaikan mazhab gurunya, ijtihad gurunya tidak ditulis. Jelas nih para hadirin? Jadi kadang-kadang kan mereka para ulama dahulu mereka hafal, ya. Kadang-kadang tidak sempat menulis juga. Maka muridnya lah yang sungguh-sungguh itu. Setelah selesai diajukan ke murid. Sama kitab Al-Um, bukan Imam Syafi'i yang nulis. Al-Muzani yang membukukan. Ya, Al-Muzani yang membukukan. Lalu diperiksa oleh Imam Syafi'i, setujui karya Al-Imam Syafi'i karena murid hanya tukang tulis. Nah, jelas ini para hadirin, ini untuk memotivasi ini.
Tidaklah Sahih Bukhari itu muncul melainkan karena pemikiran seorang guru. Apa kisahnya? Duduk Al-Imam Bukhari di majelis gurunya. Ya. Majelis Ishaq ibn Rahawai. Apa kata Ishaq? Coba ada di antara kalian yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih katanya. Langsung Imam Bukhari langsung menancap di hatiku katanya. Dari sanalah mulai aku mengumpulkan. Nah, ini motivasi ini. Jadi jangan lolos-lolos saja ini. Pengajian setahun 2 tahun, mana dia masih tertidur di dalam catatan. Nah, ini penting para jamaah. Baik, lanjut kita ke hadis yang ketiga. Silahkan dibuka. Babut tauhidi afdalul hasanat. Bab tauhid adalah kebaikan yang paling afdal. Masya Allah. Tauhid adalah apa? Kebaikan paling afdal, paling utama. An Abi Dzarrin al-Ghifari. Nama Abu Dzar itu Jundub ibn Junadah. An Abi Dzarrin al-Ghifari. Dari Abu Dzar al-Ghifari, Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ausini. Aku berkata, ya Rasulullah, tolong berilah aku wasiat. Qala, Nabi SAW bersabda, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ah hasanatan tamhuha. Wahai Abu Dzar, apabila engkau melakukan suatu kesalahan, satu keburukan, maka iringilah dia dengan kebaikan, sehingga atau niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan dan keburukanmu itu. Qala qultu ya Rasulullah. Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah. Apakah termasuk kebaikan ucapan la ilaha illallah? Termasukkah dia kebaikan? Qala, Nabi menjawab, hiya afdalul hasanat. Bahkan justru dialah kebaikan yang paling baik. Enggak ada kebaikan yang lebih baik dari apa? La ilaha illallah. Itu sebabnya judulnya dalil-dalil ya, keutamaan atau tentang iman dan tauhid. La ilaha illallah, tauhid. La ilaha illallah, afdalul hasanat, kebaikan yang paling afdal, paling utama, paling agung. Dan kalimat yang terberat, tidak ada yang bisa menandingi beratnya. Kalimat apa? La ilaha illallah. 7 lapis langit beserta isinya, 7 lapis bumi beserta isinya, ditimbang dengan la ilaha illallah, masih lebih berat la ilaha. Apalagi kalau sekedar catatan 99 sejauh mata langit dan bumi beserta isinya dipakai untuk ya menimbang la ilaha illallah, masih lebih berat la ilaha illallah. Baik, hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Nuaim, Al-Baihaqi, ya, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Apa fawaid yang terkandung di dalamnya? 1. Az-dzunubu yukaffiruhallahu bit-taubah. Seluruh dosa Allah hapus dia dengan cara taubat. Wabil masaib, dihapus juga dengan adanya musibah. Wabil hasanatil mahiyah, dihapus juga dengan kebaikan-kebaikan. Oh, jadi kebaikan-kebaikan ini penghapus dosa para jemaah.
Suatu contoh, sholat 5 waktu diibaratkan oleh Nabi apa? Seperti mandi di depan rumah di sungai yang alirnya mengalir. Sampai Nabi mengatakan, kira-kira kalau mandi 5 kali sehari, apakah ada tersisa dakinya? Kalau sekarang kan kalau mandi 5 kali ikan katanya. Jadi itu namanya hasanat mahiyah. Kebaikan-kebaikan sebagai penghapus dosa. Wa bi ghairi dzalika minal asbab, dan dengan sebab-sebab yang lainnya. Jadi Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosa hamba itu dengan banyak sebab. Bisa dari jalur tobat. Kalau jalur tobat ini semua dosa aman, bisa diampuni. Syirik pun bisa diampuni asal tobat. Nah, tapi sekarang musibah, enggak semua dosa. Karena kadang-kadang enggak sanggup juga orang dapat musibah ya. Sanggup? Nah, tadi maka kita kaji di As-Sunnah di Cineremas itu, derajat orang terkena musibah itu ada 4. Paling tinggi kalau dapat musibah dia syukur. Dapat musibah, motor hilang, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini derajat paling atas. Kenapa? Ternyata Allah uji dia, Allah sedang cinta kepadanya, maka dia syukur. Derajat lebih rendah lagi apa? Ridho. Ridho dengan takdir itu. Derajat lebih rendah lagi apa? Sabar. Derajat lebih rendah lagi apa? Ngamuk. Iya, itu penjelasan Ibnu Qayyim. Ya, syukur, ridho, sabar, ngamuk. Ya, al-jaza', berkeluh kesah, curhat, ya, dan semisalnya. Itu musibah. Enggak semua sanggup kan? Kemudian hasanat mahiyah, kebaikan-kebaikan menghapus dosa. Enggak semua kebaikan itu menghapus dosa besar. Sholat, zakat, puasa, haji menghapus, tapi dosa kecil kan? Baik, itu poin pertama. Faedah yang kedua, a'zamul hasanatil mahiyah, kebaikan yang paling besar penghapus dosa, at-tauhid. Apa? Tauhid. Kama anna a'zamas sayyi'at, sebagaimana dosa terbesar al-kufru wasyirku, kufur dan syirik. Nah, jadi penghapus dosa terbesar apa? Tauhid. Mana dalil yang lain? Tambah dalil yang lain. Hadis Anas diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Allah Azza wa Jalla berfirman, hai anak Adam, sekiranya engkau mati membawa dosa sepenuh bumi, tapi tidak syirik, aku akan datangkan ampunanku sepenuh bumi juga. Baik, faedah yang ketiga, la ilaha illallah a'zamul hasanat wa a'la syu'abil imani wa afdaluhu. La ilaha illallah itu adalah kebaikan yang paling agung dan cabang iman paling atas serta paling afdal, paling utama. Dalilnya Sahih Muslim, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, iman itu 60 sekian cabang. Afdaluha, paling qaulu la ilaha illallah, ucapan apa? La ilaha illallah. Berarti ketika belajar tauhid, kita belajar cabang iman paling tinggi. Maka berat ujiannya belajar tauhid ini para jamaah. Ya. Faedah yang keempat, kullama kana tauhidul abdi a'zam, setiap kali tauhid seorang hamba besar, kanat maghfiratullahi lahu atam, maka ampunan Allah pun untuknya semakin sempurna. Sekali lagi, setiap kali tauhid seorang hamba itu agung, besar, maka ampunan Allah pun baginya semakin sempurna.
Faman laqiyahu la yusyriku bihi syai'an albattah ghufira lahu dzunubuhu kulluha. Barang siapa yang meninggal dunia tanpa syirik sedikit pun, maka Allah mengampuni semua dosanya. Walam yu'adzibha, dan Allah tidak menyiksanya. Berarti apa? Kurang tauhid kita, ampunannya juga kurang, siksanya juga mungkin. Besar tauhid kita, ampunannya besar, bahkan tidak kena siksa. Faedah yang kelima. Qala Syekhul Islam berkata, sirrul jam'i baina la ilaha illallah wal istighfar. Rahasia terkumpulnya antara la ilaha illallah dengan istighfar dalam surat Muhammad ayat ke-16. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika. Ilmuilah la ilaha illallah. Maknanya apa? Pelajari tauhid dan istighfar. Belajar tauhid dan istighfar. Kenapa digabungkan la ilaha illallah dengan istighfar? Padahal tadi kita sebut la ilaha illallah penghapus dosa paling besar. Apa rahasia dikumpulkan? Surat Muhammad ayat 19 ya. 1. Annat tauhida yudhibu asla syirik. Karena tauhid itu menghapus pokok syirik. Jadi batangnya syirik itu dihapus dengan la ilaha illallah. Karena syirik dosa paling besar. Berarti apa? La ilaha illallah menghapus dosa paling besar. Wal istighfaru yamhu furu'ahu, dan istighfar itu menghapus dosa-dosa cabang, dosa-dosa kecilnya. Nah, berarti la ilaha illallah menghapus dosa besar, istighfar menghapus dosa kecil. Atau kita katakan la ilaha illallah menghapus pokok-pokok syirik, istighfar menghapus cabang-cabang syirik. La ilaha illallah menghapus dosa-dosa besar, istighfar menghapus dosa-dosa kecil. Fa'ablaghus sana, maka pujian yang paling hebat ucapan la ilaha illallah. Wa ablaghud du'a, dan doa yang paling dahsyat astaghfirullah. Tapi kalau doa paling afdal apa? Doa paling afdal apa? Alhamdulillah. Zikir paling afdal la ilaha illallah. Kalau di sini pujian paling hebat la ilaha illallah. Sahih? Hah? Iya. Wa ablaghud du'a, doa paling dahsyat, paling hebat astaghfirullah. Pujian paling hebat la ilaha illallah. Doa paling hebat astaghfirullah. Faedah yang keenam, terakhir. Jamnya agak telat itu. Ini di sini 10:51. Minal a'mali ma huwa akhaf. Di antara amalan itu ada yang lebih ringan. Lakinnahu afdal min ghairihi, tetapi dia lebih afdal dari yang lainnya. Nah, ini dengar ini para jamaah nih. Sebagian amalan itu ada yang ringan, tetapi dia lebih afdal dari yang lainnya yang berat. Ya, afdal min ghairihi min sairil a'malis salihah. Lebih afdal dari amal-amal saleh yang lainnya, padahal ringan. Kahadhil kalimatis syarifah, seperti kalimat yang mulia ini, la ilaha illallah. Muqaddamatun fil fadli indallah, dalam sisi keutamaan dia yang terdepan di sisi Allah.
Maka dalam beribadah itu bukan masalah berat dan ringannya. Kalau mau nyari pahala, dalam ibadah itu dalilnya cari. Wah ini berat ini katanya besar pahala kita. Belum tentu. Banyak yang ringan tapi pahalanya besar. Salah satunya apa? La ilaha illallah. Afdalul hasanat. Kebaikan yang paling afdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup 3 hadis para jamaah. Jangan banyak-banyak nanti hilang semuanya. Ya. Wallahu taala ala wa ala. Pertemuan berikutnya insyaallah 3 hadis. Pertemuan berikutnya 3 hadis, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Tafadhal. Ada pertanyaan? Sorry. Tidak ada pertentangan, kan sama. Tapi di sini hadis ini memperincikan yang terhebat itu kebaikan itu apa? La ilaha illallah. Berarti apa? Setelah berbuat baik, banyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang paling hebat ketimbang yang lain. Ini dia. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Tafadhal. Ya jelas harus semuanya. Kalau sekedar mengucapkan, munafik juga mengucapkan. Otomatis memahami maknanya, mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Itu dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya. Bagaimana? Gimana? Pertama kita katakan, kalau kisah mistis ini menyentuh akidah, ya jelas nggak boleh. Ya, nggak boleh. Harus dihindari juga. Kenapa? Karena yang namanya tauhid, ya, ini harus dijaga. Sampai lihat, ini yang sedikit menyimpang. Ketika Nabi mengatakan apa? Man ata arrafan, siapa mendatangi tukang tenung, tukang ramal. Sekedar bertanya saja 40 hari 40 malam tidak diterima salatnya. Kenapa? Berkaitan dengan akidah. Karena ilmu ghaib itu yang mengetahui hanya Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya. Lengkap. Enggak, kalimatnya ringan. Iya, kan ringan. Iya. Enggak bisa dikalahkan la ilaha illallah. Karena dia murni hak Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Semangat terus para jamaah, ingatkan yang lain untuk bisa hadir. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.